Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 6 yaitu pengelolaan kualitas. Yang pertama yaitu kualitas dan strategi. Mengelola kualitas itu membantu membangun strategi diferensiasi biaya rendah dan respon cepat yang sukses. Peningkatan kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Suatu strategi kualitas yang berhasil dimulai dengan lingkungan organisasi yang membantu perkembangan kualitas yang diikuti oleh pemahaman prinsip kualitas. Upaya untuk melibatkan para pekerja dalam aktivitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kualitas. Selanjutnya yaitu mendefinisikan kualitas. Tujuan manajer operasi adalah membangun sebuah sistem TQM yang mengidentifikasi dan memuaskan pelanggan. Selain sebagai elemen penting dalam operasi, kualitas juga memiliki pengaruh lain. Ada 3 alasan lain penyebab kualitas itu penting. Yang pertama yaitu reputasi perusahaan, yang kedua kewajiban produk, dan yang ketiga implikasi global. Selanjutnya yaitu biaya kualitas. 4 kategori utama dari biaya berkaitan dengan kualitas. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya yaitu pengelolaan kualitas dan etika. Salah satu pekerjaan yang terpenting bagi manajer operasi adalah memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas kepada pelanggan. Karena kurangnya proses desain dan produksi, pengembangan produk-produk berkualitas rendah tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan kecelakaan, tuntunan hukum, dan bertambahnya peraturan pemerintah. Dalam hal etika, pihak manajemen harus menanyakan apakah para pihak yang berkepentingan ini disalahkan. Setiap perusahaan harus mengembangkan nilai inti yang menjadi panduan sehari-hari untuk semua orang, mulai dari CEO hingga pekerja lini produksi. Terus yaitu manajemen kualitas total. Total Quality Management atau TQM mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM dikembangkan menjadi 7 konsep program, yaitu yang pertama perbaikan berkesinambungan, yang kedua Six Sigma, yang ketiga pemberdayaan pekerjaan, yang keempat tolak ukur, yang kelima tepat waktu, yang keenam konsep Taguchi, yang ketujuh pemahaman alat TQM. Terus ada 7 alat dari TQM, yaitu lembar periksa, diagram sebar, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alur, dan histogram, dan diagram pengendalian. Itu peran dari infeksi. Infeksi atau infection meliputi pengukuran, perasaan, perabaan, penimbangan, atau pemeriksaan produk. Tujuannya adalah menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Terus, kapan dan di mana infeksi dilakukan? Infeksi dapat dilakukan pada salah satu titik berikut, yaitu pada pabrik pemasok Anda saat pemasok sedang memproduksi, yang kedua pada tempat Anda saat menerima produk dari pemasok Anda, yang ketiga sebelum dilakukannya proses yang mahal dan tidak dapat dibalikkan, yang keempat selama tahap demi tahap dalam proses produksi, yang kelima saat produksi atau jasa selesai dibuat, yang keenam sebelum pengantaran ke pelanggan Anda, dan yang terakhir yaitu pada titik kontak dengan pelanggan. Terus selanjutnya yaitu infeksi sumber. Infeksi terbaik dapat dibayangkan sebagai tidak ada infeksi sama sekali. Ini selalu dilakukan pada sumbernya. Kerjakan pekerjaan
dengan baik, di mana operatorlah yang memastikan hal ini. Hal ini dapat disebut inspeksi sumber atau pengendalian sumber dan konsisten dengan konsep pemberdayaan pekerja, di mana setiap pekerjalah yang memeriksa pekerjaan mereka sendiri. Terus yaitu inspeksi industri jasa. Pada organisasi berorientasi jasa, titik inspeksi dapat ditetapkan pada lokasi yang luas. Sekali lagi, manajer operasi harus memutuskan di mana inspeksi dilakukan dalam dan tentunya mendapati 7 perangkat TQM yang saya sebutkan tadi akan sangat bermanfaat saat membuat perkiraan ini. Selanjutnya yaitu inspeksi terhadap atribut versus variabel. Saat inspeksi dilakukan, karakteristik kualitas dapat dihitung sebagai atribut atau variabel. Inspeksi atribut menggolongkan barang menjadi bagus atau cacat. Sebagai contoh, bola lampu menyala atau tidak menyala. Inspeksi variabel mengukur dimensi seperti berat, kecepatan, tinggi, atau kekuatan untuk melihat apakah suatu barang dapat masuk ke batas yang dapat diterima. Selanjutnya itu TQM di sektor jasa atau Total Quality Management di sektor jasa. Walaupun demikian, apa yang sangat berbeda dalam pemilihan jasa adalah definisi yang kurang tepat dari satu, perbedaan yang tak terukur antara berbagai produk, dan dua, yaitu ekspektasi tak terukur yang dimiliki pelanggan atas produk tersebut. Beberapa aspek utama dari kualitas jasa adalah: satu, komponen terukur dari banyak jasa adalah penting. Yang kedua, aspek lain dari jasa dan kualitas jasa adalah proses. Dan yang ketiga, manajer operasi harus menyadari ekspektasi pelanggan merupakan sebuah standar untuk menilai produk jasa. Dan yang keempat yaitu manajer harus siap dengan pengecualian. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.